Di pesisir utara Pulau Sumatera, pada abad ke-13, berdirilah sebuah kerajaan yang kelak menjadi pintu gerbang Islam di Nusantara. Kerajaan itu adalah Samudera Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia. Terletak di wilayah yang strategis, Samudera Pasai menjadi pusat perdagangan, budaya, dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Kerajaan Samudera Pasai didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267 sebelum menjadi Sultan. Malik Al-Saleh dikenal dengan nama Marasilu. Setelah masuk Islam, ia mengganti namanya dan mendirikan kerajaan yang berbasis pada ajaran Islam. Pendirian kerajaan ini menandai babak baru dalam sejarah Nusantara, di mana Islam mulai berkembang pesat sebagai agama yang dianut oleh masyarakat setempat. Samudera Pasai berkembang pesat sebagai pusat perdagangan internasional. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan Selat Malaka membuatnya menjadi tempat singgah para pedagang dari Arab, India, China, dan berbagai penjuru dunia. Selain perdagangan, kerajaan ini juga menjadi pusat penyebaran agama Islam dan kebudayaan. Masjid-masjid dibangun di berbagai tempat, dan pengaruh Islam semakin kuat di kalangan masyarakat. Sultan Malik Al-Saleh dikenal sebagai raja yang bijaksana dan sangat peduli dengan penyebaran Islam. Ia mendatangkan ulama-ulama dari Timur Tengah untuk mengajarkan agama kepada rakyatnya. Selain itu, kerajaan ini juga menjadi pusat pendidikan Islam, di mana manuskrip-manuskrip ilmu pengetahuan dan agama dikumpulkan serta dipelajari. Warisan Malik Al-Saleh dalam penyebaran Islam sangat besar, dan namanya dikenang sebagai pelopor Islam. Di bawah kepemimpinan Sultan Malik Al-Zahir, putra Sultan Malik Al-Saleh, kerajaan Samudera Pasai mencapai puncak kejayaannya. Kekayaan kerajaan ini tidak hanya berasal dari perdagangan, tetapi juga dari pertanian dan tambang emas yang dimiliki. Kemakmuran terlihat jelas dalam kehidupan rakyatnya, di mana perdagangan berkembang pesat dan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain terjalin dengan baik. Pengaruh Samudera Pasai meluas hingga ke Asia Tenggara. Kerajaan-kerajaan seperti Malaka, Jawa, dan bahkan Thailand mengirim utusan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Samudera Pasai. Selain itu, para ulama dari Samudera Pasai turut menyebarkan ajaran Islam ke berbagai daerah di Nusantara, menjadikan Samudera Pasai sebagai pusat penyebaran Islam yang sangat penting pada masanya. Namun, kejayaan Samudera Pasai tidak berlangsung selamanya. Pada abad ke-16, Samudera Pasai mulai melemah akibat serangan dari Kesultanan Aceh yang lebih kuat. Perlahan tapi pasti, Samudera Pasai kehilangan pengaruh dan wilayahnya. Hingga akhirnya kerajaan ini takluk dan menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Meski demikian, warisan keislaman yang ditinggalkan oleh Samudera Pasai terus berlanjut di Nusantara. Samudera Pasai mungkin sudah tidak ada, tapi, sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia, Samudera Pasai menjadi pionir dalam penyebaran agama Islam yang terus berkembang hingga ke seluruh Nusantara.